Di Aceh ini hanya kerajinan kulit kayu saja yang ada di Kampung Aceh dan bisa mendapatkan hasil yang baik tuh hanya di kulit kayu. Dalam pemasaran tidak terlalu sulit. Biasanya kita tiap hari atau dalam satu minggu 2 hari mungkin biasa ada saja yang datang untuk belanja kulit kayu di sini. Kalau untuk pesanan, ya pasti ada, sering ada. Untuk motif, yang biasa motif yang sering dipesan itu cendrawasih untuk di tas atau di hiasan dinding. Produk ini kalau kami mau tanam lagi sudah tidak bisa, karena kami dapat kulit kayu ini di bekas-bekas kebun atau di tempat yang belum pernah diambil kulit kayu. Kalau mau ditanam atau ini lagi sudah tidak bisa. Harapan saya supaya yang dari luar bisa datang untuk melihat kerajinan kulit kayu kami yang ada di Aceh ini, agar bawa ke tempat lain bisa menjadi tunjukkan ke tempat lain bahwa di Aceh ada kerajinan kulit kayu ini. Saya kira untuk kulit kayu banyak yang peminatnya ya. Setiap kami ajak pelaku usaha ke expo, salah satunya pernah kita ajak ke Jakarta, itu banyak yang menanyakan laku gitu ya untuk ini. Jadi untuk pendapatan saya kira banyak ada diharapkan ke depan meningkat lagi, sehingga pendapatan pelaku usaha dari sektor kerajinan lokal terutama kulit kayu akan meningkat. Yang kita sudah lakukan dalam beberapa tahun ini, kita pernah adakan pelatihan ya, walaupun dulu waktu itu dengan Pak Dewan Klip Ohe, waktu itu ada aspirasi untuk pelatihan kulit kayu untuk masyarakat di Kampung Harapan. Dan sebelumnya juga kita kasih bantuan kepada pelaku usaha di Aceh kulit kayu untuk tahun 2022 kalau tidak salah ya. Untuk tahun 2024 kemarin kita kasih juga bantuan ke Ibu Yunike Ohe, ada mesin jahit, ada kulit kayu, juga ada alat untuk sejenis mesin jahit juga, tapi untuk lebih kreatif lagi. Aceh menjadi kampung wisata, saya kira sudah banyak yang tahu, dan banyak teman-teman kita dari guide yang sudah membawa para tamu mancanegara juga domestik ke sana ya, ke kampung Aceh. Dan kami dari dinas beberapa kali juga mengajak pelaku usaha yang terkait dengan kulit kayu juga, selain itu juga ada memang bahan tas yang berbahan dari kulit kayu juga. Kita pernah ajak juga ke Jakarta untuk pameran juga. Pelatihan digital marketing kita pernah adakan ya untuk teman-teman pelaku usaha, salah satunya juga yang pelaku usaha di sekitar Aceh yang terkait dengan kulit kayu tadi. Memang tidak khusus kulit kayu, tapi tidak pelaku usaha yang sudah memiliki komitmen di Kabupaten Jayapura untuk melakukan ya, karena permasalahan kita adalah pemasaran yang kita agak sulit juga. Kampung sana aja juga kalau tidak naik perahu juga susah dijangkau ya. Salah satu cara adalah dengan pemasaran digital. Nah, kami sudah pernah ajak pelaku usaha yang terkait dengan produk-produk lokal seperti noken, kulit kayu, mungkin juga makanan dari sagu ya, bahan sagu, kita sudah ajak pelatihan untuk digital marketing. Kita bersinergi dengan perangkat daerah lain ya, pariwisata ya, yang punya tupoksi juga untuk turis-turis ya, negara. Jadi saya sampaikan bahwa kami lebih pada pembinaan UMKM dan pemasaran gitu ya.
tetap kami akan bekerjasama dengan perangkat daerah terkait pariwisata yang kalau ada event-event pasti ya kami akan bersinergi untuk menarik perhatian wisata sebanyak mungkin baik dari luar maupun di domestik. Apalagi ada khususnya ada kegiatan festival ya, itu lebih mudah lagi untuk. Ini yang jadi satu masalah kita ya. Sebenarnya tidak saja kulit kayu, tapi juga bahan dari noken juga. Bahan dari noken dari teman-teman kita dari Kementerian Gerehi sana kan juga dari mahkota dewa ya. Ada dari Namblong juga kulit kayu juga. Mereka ya masalahnya sama. Ini sumber daya jadi ya. Apalagi kulit kayu di AC ini ya kita sempat diskusi dengan beberapa pengrajin, pelaku usaha memang untuk menanam kembali itu, kulit kayu atau produksi kulit kayu itu sudah sangat susah ya. Salah satunya kemarin kita bantu memang ya dari luar, kulit kayu dari luar memang ya kita sebenarnya berharap kulit kayu itu bisa dipenuhi oleh petani-petani atau ya pelaku usaha lokal di sini gitu. Ya, kami dari dinas akan berusaha membantu sekuat kami ya. Tentu ini kulit kayu, noken dan kerajinan lain yang asli Kabupaten Jayapura kita harus kita bantu, kita tingkatkan produksinya agar ya tidak tenggelam dan kalah dengan produk-produk lainnya. Sekarang sudah banyak istilahnya kulit kayu yang sudah dimodifikasi dengan bahan-bahan lain ya. Ini menjadi tantangan kita juga. Selain tadi sampaikan bahwa kulit kayu kita sudah mulai berkurang juga, tentunya harus kita cari cara lain untuk ya mendapatkan kulit kayu itu dengan ya mungkin harganya lebih murah tapi ya bisa kita dapatkan dengan mudah tentunya. Hasil produksi kulit kayu di Pulau Aceh ini merupakan potensi lokal yang diangkat dari budaya masyarakat setempat. Dan kalau kita perhatikan itu ukiran itu di kulit kayu itu ada gambar-gambar yang sebenarnya itu ada makna budayanya, ada artinya. Dan kondisi seperti ini harus perlu dilestarikan dan dijaga di era yang sudah tidak ada batas antara negara ini. Nanti kalau orang-orang asing atau siapapun datang itu orang ingin mencari yang aslinya, dan yang asli ini yang ada di Pulau Aceh itu. Dan ini ukiran-ukiran ini sebenarnya sudah terkenal itu. Dan wilayah itu kan, pulau itu kan merupakan salah satu pulau wisata di Danau Sentani itu. Dan ini kelihatannya kalau kita lihat itu ya potensinya luar biasa. Hanya tinggal bagaimana dikembangkan ke depan. Kalau kita perhatikan sampai hari ini itu pasar internasional itu sekarang sudah terbuka, yang tidak ada sekat-sekat lagi antara negara. Sekarang dia mau jadikan pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur termasuk di Sorong, di Manado itu sebagai pelabuhan impor, jadi barang-barang dari luar. Nah, kita harapkan bahwa produk-produk lokal ini tetap dipertahankan. Jadi kalau sudah ada akses dari luar masuk, berarti ini peluang pasar. Memang di sisi yang lain kita bilang ini tantangan, tapi di sisi yang lain kita lihat ini sebagai hal positif untuk perluasan pasar. Hanya kendala yang hari ini kita perhatikan adalah mungkin ada kolaborasi antara proses pembuatan itu dengan kondisi mungkin kita bilang keinginan pasarkah atau kebutuhan pasar, begitu itu yang perlu diperhatikan. Terus triknya kita harapkan itu perlu ada, kalau kita bilang kalau di bisnis itu kan biasanya mereka bilang iklan atau apa begitu. Jadi ini yang perlu ditingkatkan. Iya, perlu ditingkatkan baik di nasional maupun internasional. Jadi salah satu ya
Kegiatan selama ini dilakukan oleh Pemda Kabupaten itu adalah Festival Danau Sentani. Itu sudah bagian dari proses untuk memperluas pasar produk-produk lokal ini, yang biasanya kita bilang bagaimana peningkatan produk-produk lokal yang sesuai dengan budaya masyarakat. Dan ini sudah berjalan, hanya bagaimana kontinuitas ini yang perlu dijaga oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Kita harap pemerintah daerah juga turun tangan di situ. Masyarakat yang punya produk seperti ini, terus yang mungkin yang mencari pasar itu adalah misalnya selain pemerintah itu yang mungkin sebagai penggerak utama, lalu mungkin ada lembaga-lembaga lain yang sebagai mitra sehingga ini akan mendukung proses ini. Terus selain itu juga kita perhatikan harus ada event-event yang selain Festival Danau Sentani, tapi ada event-event yang mungkin lebih luas lagi. Tapi kalau selama ini saya perhatikan event Festival Danau Sentani ini kan selain nasional, tapi biasanya juga ada wisatawan asing. Ini bagian yang promosi. Jadi kita harap promosi ini bukan hanya turis datang, tapi kita yang punya produk ini juga kita perlu promosi keluar. Ya, kalau bisa ya kita promosi ke negara-negara tetangga kita itu supaya ini produk ini akan menjadi terkenal. Produk ukiran di Pulau Ese ini itu beberapa tahun lalu itu kami diminta oleh Dinas Perindustrian Provinsi Papua. Waktu itu zamannya kepala dinasnya Pak Wali, yang mantan Bupati Kerum. Beliau waktu itu kepala dinas, dia minta kami untuk evaluasi. Jadi kendala yang kami dapatkan di situ adalah yang pertama itu bahan baku. Bahan baku ini katanya kulit kayu ini dia tumbuh di wilayah-wilayah di kondisi tertentu, di wilayah tertentu. Dan itu membuat mereka potong tebang kayu ini, ambil kulit kayu itu dia jarang untuk mereka ini. Nah, ini untuk budidaya ini nih mungkin di wilayah-wilayah tertentu. Jadi artinya ketika dipotong ini susah untuk orang dapat. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita mau kembangkan ini ya berarti harus ada pembudidayaan. Tapi itu di daerah-daerah tertentu, tidak sembarang tempat. Nah, itu masalah yang utama yang dihadapi di sana. Terus yang berikut strategi tadi, ya strategi untuk memperluas itu ya satu-satunya itu promosi produk ini. Terus juga selain itu SDM-nya juga, sumber daya masyarakat itu juga mereka kan sudah punya tingkat kepakaran lokal itu sudah ada. Mungkin ada teknologi tambahan lagi yang membuat mereka lebih. Tapi biasanya itu orang mau ingin tahu itu orang asing itu lihat yang asli. Asli itulah yang orang kerja pakai tangan. Nah, itu kalau yang kerja pakai tangan itu orang puas karena itu asli. Tapi kalau yang pakai alat lagi itu kan nilainya sudah agak berbeda. Nah, itu. Jadi ini yang kita harapkan masyarakat ini dari aspek ekonominya ini adalah sebenarnya salah satu potensi yang diharapkan untuk dikembangkan untuk mendatangkan pendapatan bagi masyarakat itu. Jadi selain masyarakat datang wisata di situ, tapi tempat-tempat yang mereka wisata untuk misalnya membeli ukiran-ukiran lokal itu juga. Kalau saya lihat di sana itu kan sebenarnya kampung Aceh itu semua masyarakat di situ, keluarga semua itu adalah ahli itu ukir-ukiran di kulit kayu itu. Dan itu tidak semua orang, hanya masyarakat di situ saja yang bisa tahu barang itu. Kalau menurut saya, karena perkembangan sekarang ini sudah berkembang, jadi mungkin perlu ada inovasi-inovasi baru. Inovasi baru yang mungkin dulu orang gambar saja di kulit, mungkin orang gambar mungkin misalnya ada dompet kah, kantong kah, atau apa begitu, supaya ini inovasi ini yang akan mempengaruhi luasnya pasar. Jadi kalau hanya dia monoton saja begitu, orang beli saja terus tempel-tempel begitu kan, nanti hanya sampai di situ. Kalau bisa ada inovasi-inovasi baru yang menyebabkan menjadi daya tarik para konsumen. Jadi konsumen ingin membeli sesuatu itu ada inovasi baru. Kalau misalnya gambar-gambar itu tuh ada di dompet, atau ada di tas, atau ada di baju, begitu-gitu. Begitu yang bisa menarik untuk para konsumen ya. Pengunjung datang lihat itu kan inovasi baru, mereka senang. Itu sebenarnya kalau untuk masyarakat itu sudah ada.
Jadi kalau mau ada dampak kepada penerimaan daerah, itu berarti harus perlu intervensi pemerintah daerah juga masuk kuat di sana. Terus PAD ini kan bagaimana mekanisme pemerintah atur. Biasanya kita masuk ke masyarakat kondisi seperti itu kan masyarakat itu tidak mau terima itu. Ya, kadang dia tuh kamu datang tadi kita apa, kamu bikin apa di sini? Nah itu makanya pemerintah harus melakukan apa dulu, masyarakat mereka puas. Jadi ketika masyarakat pemerintah mau minta kontribusi apa begitu, masyarakat yang senang hati saja. Tapi kalau masih tiba-tiba pemerintah datang bilang begini, wah itu. Tapi kalau kita lihat PAD-nya, kalau misalnya para wisatawan semakin banyak berkunjung ke situ, itu dampaknya tidak langsung ke PAD itu ada. Itu dampaknya. Misalnya datang ke sini mereka konsumsi, makan, minum, transportasi, nginap, itu bagian yang sebenarnya wisatawan datang itu bagian yang jadi secara totalnya ada, secara totalnya. Nah, makanya ini kan bagian-bagian yang menjadi daya tarik untuk para wisatawan atau orang asing itu datang ke sini, itu akan memberi dampak ke sana. Nah, itu. Jadi kalau itu sudah semakin ramai, misalnya Festival Danau Sentani itu dikembangkan terus semakin ini, berarti wisatawan datang itu dampaknya sudah tidak langsung berpengaruh kepada pendapatan daerah. Sejarah asal mula orang Aceh ini melukis di atas kulit kayu itu terinspirasi, ada cerita diyakini bahwa di Gunung Robong Holo atau Siklop yang kita lihat ada di sebelah utara dari Danau Sentani, dalam bahasa Sentani disebut Robong Holo. Di Robong Holo itu ada satu pasangan keluarga namanya Robong dan Holo. Yang Robong itu adalah perempuan atau istrinya, sementara Holo itu adalah sang suami atau kepala keluarga. Robong dan Holo ini mempunyai dua anak putri. Kedua putri itu diberi nama Ayohoi dan Hebeikoi. Di busana mereka yang terbuat dari kulit kayu, di zaman itu kulit kayu itu adalah diproses, itu dijadikan untuk busana di zaman dulu. Nah, di saat itu busana yang berukir hanya terdapat di kedua putri ini, Ayohoi dan Hebeikoi. Dan di busana yang ragam hiasnya yang terdapat di situ, itu adalah motif atau ragam hias Igwa, artinya keagungan atau kemuliaan, itu dipakaikan ke kakaknya yang bernama Ayohoi. Sementara yang adiknya bernama Hebeikoi itu dipakaikan dengan busana atau pakaian kulit kayu yang ukir atau dilukis dengan ragam hias keleu. Nah, itu adalah cikal bakal ragam hias yang terdapat di busana kulit kayu yang menginspirasi orang-orang di Pulau Aceh di zaman itu. Mereka melukis di atas kulit kayu yang mereka bentuk menjadi kanvas untuk melukis. Dan sejak itu orang Aceh tetap mempertahankan melukis di atas kulit kayu hingga saat ini. Seperti itu sejarah yang ada di kampung Aceh Danau Sentani. Motif atau ragam hias yang ada di Aceh itu betul-betul mereka membawa motif-motif atau ragam hias yang sudah sejak dulu dilukis atau digambar di atas kulit kayu dan sampai sekarang masih dipertahankan. Itu ada berapa? Kalau untuk pertama untuk kita melihat cikal bakal ragam hias yang dilukis di busana kedua putri tadi, itu contohnya dapat kita lihat di busana yang sudah dibentuk dengan rumbai-rumbai. Ini ukiran namanya Igwa. Igwa atau Hakalu. Igwa artinya keagungan atau kemuliaan. Ini adalah lambang perlindungan. Jadi Ondofolo atau raja di kampung ini dianggap sebagai tempat di mana masyarakat untuk berlindung. Tangannya penuh kuasa untuk melindungi warganya. Akhirnya ragam hias ini dipakaikan ke putrinya ini sebagai lambang perlindungan masyarakat. Kalau ada peperangan atau ada bencana besar, orang biasanya berlari bersembunyi di dalam lubang-lubang karang atau di dalam gua.
Akhirnya Ondofolo atau raja itu dianggap sebagai tempat yang penuh kuasa untuk tempat kita berlindung. Makanya ukiran ini terinspirasi dari ukiran dari makna itu. Ini untuk busana kakaknya. Sementara untuk adiknya ini disebut kedau, adalah martabat, derajat atau kehormatan. Ini busana ragam hias yang masih dipertahankan hingga saat ini. Sementara kita nanti akan lihat berbagai macam ragam hias yang ada. Ada lambang kecantikan seorang wanita, ada juga lambang kejantanan seorang laki-laki. Ada lambang kemakmuran, ada lambang kebersamaan, ada berbagai motif yang ada di sini. Jadi bukan asal sembarang lukis, tapi setiap goresan, titik, nokta atau lekukan itu mempunyai makna. Itu terinspirasi entah dari alam, entah dari kekayaan potensi laut, potensi danau yang ada, menginspirasi dan mereka melukis. Dan dikaitkan dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Yang melatar belakangi itu sebagai suatu potensi budaya atau sebagai suatu seni yang dipertahankan atau budaya yang dipertahankan hingga saat ini. Juga menjadi latar belakang adalah citra kita dari setiap marga atau setiap klan. Mereka mempunyai motif-motif tertentu. Mereka mempunyai ragam-ragam hias sendiri-sendiri atau motif-motif sendiri. Dan itu menjadi citra atau menjadi lambang dari keluarga masing-masing. Itu juga melatar belakangi dan mereka mempertahankan itu sebagai lambang jati diri dan itu lambang kebesaran kebanggaan setiap marga yang ada di Aceh. Ini adalah motif tertua dan cikal bakal orang melukis di atas kulit kayu. Selain kedua motif ini, ada lagi, tapi itu adalah bukan untuk di kulit kayu, sebenarnya itu untuk di tiang-tiang rumah kepala suku. Itu namanya ukiran Faus. Ragam hias ini biasanya diukir atau dipahat di tiang-tiang rumah kepala suku. Kepala suku dianggap sebagai tempat di mana keluarga satu klan itu tempat berkumpul berembuk untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan ikatan kekeluargaan mereka di satu klan atau satu farm atau satu marga. Di sini mereka memakai ukiran Fau ini. Ini adalah terlihat seperti kalau orang Tionghoa ke orang Cina bilang yin dan yang kah? Ya, kelihatan saling terkait. Ya, ini juga keterkaitan itu yang diukir dan di situ dia berbicara tentang kekerabatan, kekeluargaan, kebersamaan harus terjalin. Dan itu biasanya dipakai, dipahat di tiang-tiang rumah di seluruh kepala suku di Sentani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.